Namun sekali lagi, kami sejatinya, baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan, memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, sama-sama kita ingin melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Sama, tidak ada bedanya itu. Yang kedua, sama-sama kita ingin meyakini bahwa pemilu 2024 mendatang ini berjalan dengan free, bebas, dan juga adil serta demokratis. Kita jaga bersama-sama. Itulah mengapa tadi kami sepakat PKB dan Demokrat ingin menjadi bagian untuk menjaga agar benar-benar pemilu kita, Pilpres maupun Pileg, berjalan tanpa diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan. Dan ini harus kita jaga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sejatinya menjadi pemilik pemilu dan demokrasi di negeri ini. Kemudian sama-sama, saya tahu kemarin koalisi dalam pemerintahan juga melakukan pertemuan, tapi kami yang ada di perubahan juga memiliki grand vision, sebuah visi besar agar Indonesia bisa melakukan lompatan-lompatan yang juga bisa membawa kita menjadi negara yang semakin maju. Kita bicara Indonesia Emas 2045, sama, kita juga ingin keluar dari middle income trap. Jangan sampai kita menjadi negara besar tapi pendapatannya tidak tinggi. Tapi kami juga punya perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan-perbedaan yang mungkin cukup fundamental dalam sejumlah isu. Misalnya, tadi, tidak hanya kita ingin keluar dari middle income trap, tapi kita juga mencegah jangan sampai Indonesia terjebak dalam jebakan utang besar atau high debt trap. Ini juga salah satu yang ingin kita perjuangkan. Tidak ingin terjadi kemiskinan yang terlalu besar, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Termasuk kita ingin mencegah terjadinya praktek-praktek ketidakadilan, baik di bidang hukum maupun aspek-aspek lainnya. Dan yang terakhir, tentu kita ingin benar-benar bisa membangun Indonesia ini melibatkan semua, menitik beratkan pada sumber daya manusianya. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Tapi kami juga sekali lagi memiliki harapan bahwa Indonesia ini tidak lagi menjadi ladang benturan-benturan antar kelompok, apalagi antar kelompok identitas. Berbahaya. Kita semua saya rasa adalah para nasionalis, para patriot yang ingin membangun negerinya, yang mencintai negerinya. Kita menolak keras segala bentuk radikalisme misalnya, baik di kanan maupun di kiri. Karena sejatinya negara kita ini milik semua, bukan hanya milik segelintir kelompok saja. Jadi itu semua yang tadi kami bicarakan, termasuk bagaimana ke depan ini kita bisa membangun secara fokus, menitik beratkan juga pada tata kelola pemerintahan yang juga sehat. Semua punya peran, jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu dan akhirnya tidak melakukan pembangunan secara inklusif. Selebihnya, teman-teman wartawan sekalian, kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen, saya sangat menghormati PKB dan Gus Muhaimin serta para pejabat teras PKB lainnya yang juga mengemukakan harapan-harapan yang tentunya nanti kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana politik tanah air ini bisa juga terus kita jaga dengan baik dan tujuan besar kita dapat benar-benar tercapai. Pada akhirnya kita berharap pemilu 2024 ini bukan ajang atau lomba-lomba untuk meraih kekuasaan semata. Kekuasaan itu bagian kecil dari upaya kita ingin benar-benar mewujudkan perubahan dan perbaikan. Indonesia negaranya harus lebih maju dan rakyatnya harus semakin sejahtera. Dan saya yakin kebersamaan dan diskusi semacam ini penting, sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada di posisi yang berbeda, tetapi ini indah dan politik adalah serba mungkin. Yang jelas hubungan silaturahim semacam ini akan semakin menguatkan kita. Dengan demikian saya menyerahkan kesempatan yang baik ini kepada Gus Muhaimin
untuk bisa juga menceritakan apa yang kita diskusikan tadi di dalam.